Halo Sobat SG, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di YouTube channel Window SG. Kali ini bersama saya Kak Zulfala, kita akan membahas materi tentang limit fungsi. Limit fungsi itu ada 3 sebagian besarnya, yaitu limit fungsi aljabar, limit fungsi tangga, dan limit fungsi trigonometri. Teman-teman semuanya Sobat SG, tonton sampai habis ya, biar gak gagal paham. Di segmen kamu pasti bisa kali ini. Nah, teman-teman, kata-kata limit pasti sudah familiar ya di telinga Sobat SG semuanya. Yang paling sering adalah suatu barang ada embel-embel limited production atau stock limited. Nah, itu hampir mirip, bahasanya sama. Nah, pada pembelajaran kali ini, limit fungsi itu kita bagi dalam pelajaran definisinya, kemudian ada limit fungsi aljabar, kemudian ada limit tak hingga, dan terakhir adalah limit trigonometri. Sobat SG semuanya pasti pernah membeli makanan kemasan ya. Nah, di kemasan tersebut biasanya kita perhatikan ada label atau tanggal kadaluarsa. Apa sih tanggal kadaluarsa itu? Tanggal kadaluarsa itu adalah limit batasan makanan tersebut layak untuk kita konsumsi. Jadi kalau sudah lewat tanggal kadaluarsa, biasanya makanan itu sudah tidak layak. Nah, inilah aplikasi limit bergabung dengan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Limit fungsi pasti ada fungsinya, teman-teman. Nah, kita perhatikan. Nilai fungsi biasanya lebih enak ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, di sini limit fungsi x pangkat 3 min 1 per x min 1, kurvanya kita perhatikan yang garis merah ini bolong ketika x-nya 1. Kemudian setelah x-nya 1 dia berlanjut lagi. Nah, di sini ada ketidakpastian atau ketidaktentuan nilai fungsinya. Nah, inilah yang kita cari pendekatannya atau kita cari limitnya. Pada saat kapan pendekatannya? Pada saat x-nya 1. Secara numerik, ini kita bisa cari dengan mendekati nilai x menuju 1 ini dari arah kiri dan dari arah kanan. Dari arah kiri, kita mulai dari 0,9, x-nya 0,99, 0,999 sampai terus merapat hingga menuju 1. Begitu juga dari arah kanan, dimulai dari 1,1, merapat 1,01, 1,001 dan seterusnya hingga ke 1. Secara numerik kita cari nilainya saat x-nya mendekati 0,9 atau saat x-nya 0,9 nilainya adalah sekian, 2,710, 0,99 2,970, 0,999 2,997 dan seterusnya. Ini adalah dari arah kiri menuju 1. Kemudian dari arah kanan menuju 1 nilainya adalah 3, sekian, 3,3, 3,0, 3,00 sampai mendekati 1. Nah, berapakah nilai pada saat x-nya mendekati 1? Kita taksir atau kita dekati nih dari arah kiri 2,99, dari arah kanan 3,00. Berarti ini kisarannya adalah saat x-nya mendekati 1, kita taksir atau kita dekati nilainya adalah 3. Nah, inilah yang kita sebut limit, yaitu pendekatan. Ini bukan nilai aslinya, tapi kita dekati. Seperti itu gambaran limit fungsi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sebelum kita cara mencarinya, teman-teman kenali dahulu notasinya. Biasanya ditulis limit x tanda panah C, gitu ya. Fungsinya sama dengan nilainya. X-nya tidak boleh sama dengan C. Nah, notasi ini dibacanya limit fungsi fx untuk x mendekati
C nilainya adalah L. Jadi X-nya ini hanya mendekati ya, bukan X-nya sama dengan C, tapi mendekati. Nah, sebuah fungsi mempunyai limit di titik C jika tadi limit kiri dan limit kanannya bernilai sama di titik C-nya tersebut. Jadi, kalau X mendekati C dari arah kiri, nilainya sama dengan X mendekati C dari arah kanan, maka fungsi tersebut dikatakan mempunyai limit. Oke, itu adalah definisinya. Nah, secara aljabar, nanti ketika kita belajar fungsi aljabar, fungsi yang mempunyai limit, biasanya kita mencari fungsi rasional. Apa fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi bentuknya pecahan. Jadi ada fungsi yang di atas, ada fungsi yang di bawah. Metodenya secara global adalah disubstitusi terlebih dahulu. Ketika limit X menuju A, maka prosedurnya kita substitusikan X-nya sama dengan A ke dalam fungsi limitnya FA, GA. Nanti, jika Sobat SG menemukan ketika disubstitusi hasilnya adalah bilangan M per N, maka itu adalah nilai limitnya. Kemudian, yang kedua, kalau Sobat SG menemukan 0 per sesuatu, maka hasilnya adalah 0, artinya limitnya 0. Ketika Sobat SG menemukan M per 0 atau sesuatu per 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, ketika Sobat SG mensubstitusikan hasilnya adalah 0 per 0, nah ini adalah suatu ketidaktentuan. Maka prosedur berikutnya, lakukan faktorisasi atau pakai dalil L'Hopital atau lakukan perkalian skala. Nah, jadi ketika teman-teman menemukan bilangan, maka itu hasilnya, kalau nolnya di atas hasilnya 0, kalau nolnya di bawah hasilnya tak hingga, kalau 0 per 0 baru kita lakukan prosedur berikutnya. Contoh, di sini kakak punya fungsi limit X menuju 2, X plus 1, X kuadrat plus 1. Sama dengan berapa? Nah, kita substitusikan dulu, X-nya sama dengan 2, maka 2 tambah 1, 2 kuadrat tambah 1. 2 tambah 1, 3, 4 tambah 1, 5. Nah, di sini tadi contoh yang pertama ya, ada bilangan 3, ada bilangan 5. Berarti apa kesimpulannya? Berarti limit X mendekati 2, X plus 1 per X kuadrat plus 1, limitnya nilainya adalah 3 per 5. Kita tidak perlu memfaktorkan, tidak perlu dari L'Hopital, tidak perlu kali skala. Nah, contoh yang berikutnya, kita mempunyai limit fungsi X menuju atau mendekati minus 1 dari fungsi X plus 1 per X kuadrat plus 1. Ingat, pertama lakukan substitusi. Substitusi X-nya sama dengan min 1. Saat kita substitusi X-nya sama dengan min 1, maka terjadi min 1 tambah 1, min 1 kuadrat ditambah 1, ya. Min 1 ditambah 1, min 1 kuadrat ditambah 1. Hasilnya, min 1 tambah 1 adalah 0, min 1 kuadrat 1 ditambah 1, maka menjadi 0 per 2. Maka ini atasnya 0, bawahnya sesuatu angka yaitu 2. Maka hasilnya adalah 0. Oke. Next. Di sini kakak mempunyai fungsi limit X menuju 3, X kuadrat plus 1, X kuadrat min 9. Berapakah nilai limitnya? Lakukan substitusi X sama dengan 3. 3 kuadrat ditambah 1, 3 kuadrat dikurang 9. 3 kuadrat 9 ditambah 1, 3 kuadrat 9 dikurang 9. Hasilnya adalah 10 per 0. Oke.
kalau penyebutnya 0, maka hasil dari limit fungsinya adalah tak hingga. Nanti kalau Sobat SG menemukan bahwa yang di atasnya ini bernilai negatif, maka hasilnya minus tak hingga. Di sini 10 adalah bilangan positif, jadi hasilnya adalah tak hingga. Next, kita punya fungsi limit x menuju 3, x kuadrat min 2x min 3 per x kuadrat min 9. Oke, prosedurnya kita substitusikan kembali x-nya mendekati atau x-nya sama dengan 3. Maka 3 kuadrat min 2 kali 3 dikurang 3, 3 kuadrat dikurang 9, kemudian 3 kuadrat 9, min 2 kali 3 min 6, min 3, bawahnya 9 dikurang 9. Berikutnya kita hitung 9 kurang 6, 3, 3 kurang 3, 0, bawahnya juga 0. Nah, disinilah kita harus lakukan step berikutnya. Kalau kita menemukan hasilnya adalah 0 per 0 ketika disubstitusikan, maka yang pertama kita lakukan bisa dengan cara faktorisasi atau faktorkan fungsi-fungsinya. Baik, sekarang kita akan mulai faktorkan fungsinya. Teman-teman, memfaktorkan fungsi ini adalah hal yang sangat berharga ya. Modal teman-teman Sobat SG semua untuk mengerjakan soal-soal matematika khususnya nanti di UTBK. Karena banyak sekali soal-soal UTBK yang finishingnya menggunakan faktorisasi. Nah, untuk limit sebenarnya ada clue-nya. Di mana clue-nya? Teman-teman perhatikan tanda X mendekati 3. Nah, di situ kita bisa melakukan pindah ruas ya. Nih, kita ambil X mendekati 3-nya. Nah, di sini pindahkan 3 ke ruas kiri, jadi negatif 3. Sekarang X min 3 mendekati 0. Artinya apa? Artinya X min 3 inilah yang menyebabkan nilai fungsinya 0. Jadi di atas ada penyebab nilai 0, di bawah ada penyebab nilai 0. Memfaktorkan ini fungsinya adalah kita mengeliminasi atau menghilangkan penyebab 0-nya. Nah, jadi salah satu faktornya pasti mengandung X min 3. Nah, seperti ini. Kita tulis X min 3, di bawahnya juga ada X min 3. Perhatikan fungsi yang di atas, X kuadrat min 2X min 3. Kalau kita memfaktorkan, maka kita lihat belakangnya dulu. Ya. Min 3. Min 3. 3 adalah bilangan prima, maka faktornya adalah 3 dan 1. Ketika kita mempunyai ini, ya, ini salah satu petunjuknya, salah satu faktornya adalah X min 3, maka kita tulis terlebih dahulu X min 3-nya. 3 dikali berapa supaya jadi 3 lagi? Ya, dikali 1. Berarti X min 3 bakal ketemu faktor yang lainnya adalah X sama 1. Tandanya kenapa plus? Karena di sini kita menghasilkan min 3. Min 3 dikali berapa supaya jadi min 3? Dikalikannya dengan positif 1. Jadi, pemfaktoran X kuadrat min 2X min 3 adalah salah satunya X min 3 dan faktor yang lainnya adalah X plus 1. Begitu juga yang di bawahnya. Kita tulis X min 3. Kemudian kita lihat yang konstantanya. Min 9. 9 itu adalah 3 kuadrat, artinya 3 kali 3. Karena min, kita sudah punya modal minus, berarti supaya hasilnya minus, min dikalikan positif. Maka faktor yang satu lagi adalah X plus 3. Atau bentuk ini sebenarnya sudah sangat terkenal, yaitu hasil dari perkalian sekawan. Kalau teman-teman X kuadrat min 9, maka sebenarnya adalah X min 3 sama X plus 3. Tapi kalau teman-teman Sobat SG merasa kesulitan memfaktorkan, pada soal limit, salah satu faktornya sudah bisa kita cari di sini. Dengan cara memindah ruaskan X mendekati 3-nya ke sebelah kiri. Artinya, X min 3 inilah yang menyebabkan nilai fungsinya menjadi 0. Selanjutnya, setelah kita memfaktorkan, kita coretlah X min 3 di atas dengan X min 3 di bawah.
Setelah hilang, lalu kita lakukan substitusi kembali. Substitusikan X-nya sama dengan 3, maka fungsi yang tersisa kan X plus 1 dan X plus 3, karena ini kita coret ya. Jadinya 3 tambah 1, 3 ditambah 3. Hasilnya 3 tambah 1 adalah 4, 3 tambah 3 adalah 6. Kemudian sederhanakan lagi karena masih bisa disederhanakan, maka jawaban akhirnya adalah 2/3. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi nilai fungsi limit X mendekati 3X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 9 yang tadi kita substitusikan hasilnya 0/0, dengan metode pemfaktoran, hasil nilai limit fungsinya adalah 2/3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Oke, selain cara memfaktorkan, ada cara berikutnya yang hampir sama dengan memfaktorkan, tapi ini ditemukan oleh seorang Prancis, maka ini dikenal dengan metode dalil L'Hopital, ya. Tulisannya L'Hospital. Jadi bacanya L'Hopital, ini orang Prancis, dia menemukan metode mencari nilai limit fungsi dengan cara turunan. Jika kita mempunyai limit fungsi, masih seperti tadi, fx per gx, maka lakukan turunan fungsi yang di atas, turunan fungsi yang di bawah, setelah diturunkan, substitusi. Jadi, substitusi itu memang selalu dikerjakan, ya. Ketika sudah menemukan hasil bukan 0/0, maka itu adalah nilai limit fungsinya. Ketika masih menemukan 0/0, si L'Hopital ini bilang turunin kembali, turunan kedua. Nah, kalau masih ketemu 0/0 lagi, L'Hopital ini bilang turunkan kembali sampai turunan ketiga. Kalau masih 0/0, turunkan terus sampai hasilnya menemukan sesuatu yang bukan 0/0. Oke? Nah, ini soalnya sama seperti tadi, yang cara memfaktorkan. Kalau tadi kita faktorisasi gitu ya, kita perhatikan di sini, X-nya kita bikin jadi X min 3. Nah, kalau mau pakai cara si L'Hopital ini, lakukan turunan. X kuadrat min 2X min 3, turunannya adalah 2X, ini X kuadrat turunannya 2X, min 2X turunannya min 2, kalau konstanta, nggak ada X-nya nih, maka turunannya adalah 0. Yang bawah, X kuadrat turunannya 2X juga, min 9, nah ini langsung konstanta, turunannya adalah 0. Nah, setelah kita turunkan seperti ini, maka step berikutnya substitusi kembali. Substitusikan X-nya sama dengan 3. Setiap X-nya diganti 3, setiap X-nya diganti 3. Yang 0-nya kita buang aja, udah, kita tidak perlu tulis kembali. Lakukan penghitungan, 2 kali 3 dikurang 2, berarti 6 dikurang 2, 2 kali 3, 6. 6 dikurang 2, 4/6, disederhanakan kembali 2/3. Hasilnya sama seperti tadi dengan cara memfaktorkan. Nah, kendalanya biasanya, bab turunan itu adalah setelah limit, gitu ya. Jadi teman-teman memang turunan itu stepnya harus mengenal limit dulu, karena turunan itu basicnya atau aslinya menggunakan limit. Lalu kemudian orang-orang menemukan teorema langsung turunan gitu ya. Tapi di sini si L'Hopital bilang bisa pakai turunan. Dan yang perlu diingat seperti tadi, turunan itu pangkatnya turun teman-teman. Di sini ada X kuadrat, ya, X-nya pangkatnya 2, jadi tinggal pangkat 1. Terus 2-nya ini ke depan. Ibaratnya kalau kita di kehidupan, kalau teman-teman punya pangkat kemudian diturunin, biasanya ada kompensasinya. Nah, kompensasinya ini pengali 2 ini. Kalau pangkat 2 turun jadi pangkat 1. Pangkat 1 turun jadi orang biasa gitu ya. Tadinya punya pangkat jadi orang sipil gitu kan. Nah, orang sipil kalau diturunin, dia jadi tidak ada gitu ya, ibaratnya. Oke. Nah, berikutnya, ini fungsi yang berbeda. Kalau tadi fungsi aljabar biasa ya, fungsi polinomial kita mengenalnya atau suku banyak. Kalau sekarang, fungsinya ada bentuk akarnya.
fungsi-fungsi di limit fungsi aljabar itu spesifik sekali teman-teman ya. Nggak jauh-jauh. Pertama tadi model rasional yang tidak ada akarnya. Ini juga rasional tapi ada akarnya. Bisa fungsi yang berakar ini di atas, bisa di bawah sebagai penyebut, bisa juga di atas di bawah. Prosedurnya, kalau Sobat ISG menemukan limit fungsi aljabar ada akarnya, maka stepnya adalah lakukan kali sekawan. Oke, nah inilah perkalian sekawan itu. Kita perhatikan akarnya ini akar X plus 6 dikurang 15 min 2X. Ini selalu nilainya negatif. Ya. Kita tidak perlu lagi mensubstitusikan untuk mengecek ini 0 per 0 atau bukan. Biasanya ini sudah pasti 0 per 0. Kecuali kalau di sininya bukan minus, ditambah. Itu hasilnya tidak 0 per 0. Biasanya 0 per 0 di sininya minus. Nah, sekawan dari akar X plus 6 dikurang akar 15 min 2X, sekawannya adalah tetap akar X plus 6, tetap akar 15 min 2X, tapi yang membedakan adalah di sininya. Kalau tadi fungsi aslinya minus, maka sekawannya adalah positif. Gitu ya. Nah, di sini atas bawah kita kalikan dengan fungsi yang sama. Kenapa? Karena ini kan kalau dibagi hasilnya 1. Perkalian dengan 1 itu tidak merubah sesuatu apapun. Gitu ya. Jadi ini sedikit manipulasi aljabar. Oke, karena dia perkalian sekawan, maka kita cukup kalikan depan dengan depan, akar X plus 6 dengan akar X plus 6, akar 15 min 2X dengan akar 15 min 2X, minus dikali positif, maka hasilnya minus atau negatif gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Akar X plus 6 dikali akar X plus 6, tinggal buang aja akarnya. Minus dikali plus, hasilnya minus. Begitu juga akar 15 min 2X dikali akar 15 min 2X. Nah, ini buang akarnya. Karena ini minus, maka ini kita kurung. Kita kawal ya teman-teman. Karena ini nanti kalau tidak dikurung, hasilnya akan berbeda. Jadi, ini prosedur standar harus dikurung kalau ada tanda minus. Kemudian, yang bawahnya ini kita tempelkan saja. Kita tuliskan saja ulang. Gitu ya, belum kita apa-apain. X kuadrat min 9-nya kita faktorkan. Jadi X min 3, X plus 3. Nah, di bawahnya ini udah ketemu nih pembuat nilai nolnya, yaitu X dikurang 3. Jadi ketika kita masukkan X-nya sama dengan 3, ini nih yang menyebabkan nilainya menjadi 0. Nah, di atas ini belum ketemu. Kita harus menemukannya. Pasti ada X min 3-nya. Nah, kita hitung-hitung. Maka kita menemukan 3X min 9. Dari mana? X min ketemu min 2X. Jadinya plus. Jadi X plus 2X. 3X. 6 min 15. 6 dikurang 15. Hasilnya min 9. Penyebutnya ini masih sama dengan seperti yang di atas tadi. Oke. 3X min 9. 3 sama 9 berkelipatan. Nah, disinilah kita faktorkan. Faktor dari 3X min 9 adalah 3 dikali X min 3. Ketemulah nih penyebab 0 di atas, penyebab 0 di bawah, kita eliminasi atau kita coret gitu ya. Maka di atas tinggal 3, bawahnya X plus 3. Nah, ini boleh kita sambil masukkan tadi ya. X-nya sama dengan 3. Jadi 3 tambah 6 ditambah akar 15 min 2 kali 3. 3 tambah 6, 9. Akar 9, 3. 15 dikurang 6, 9 juga. Akar 9 langsung 3. Oke, di atas masih tinggal tersisa 3, di bawahnya X plus 3, 3 plus 3. Di sini masih ada nilai X, substitusikan kembali X-nya sama dengan 3. Maka kita dapat 3 di atas. Di sini X-nya 3 tambah 3. 3 tambah 3 yang awal ada 6, gitu ya. Kemudian 3 tambah 3 ini 6. 3 sama 6 yang atas bawah itu bisa disederhanakan ya.
3 ini sama 6 di sini bisa disederhanakan. Jadi dibagi 3, 1, dibagi 3, 2. Jadi atasnya 1, 3 tambah 3, 6. Dikali 2, hasilnya 12. Maka nilai limit X mendekati 3 dari fungsi akar X plus 6 dikurang akar 15 min 2X per X kuadrat min 9 adalah 1/12. Nah, Sobat SG, kita punya grid solution untuk cara ini. Untuk fungsi ini, ya, kita bikin jadi 1, 2, 3, 4 area. Area yang kiri, ini menggunakan turunan ya. 1 ini adalah turunan dari fungsi di dalam akar, X plus 6. Turunan X adalah 1, turunan 6 adalah 0. Jadi kita ambil satunya. Kemudian 15 min 2X turunannya adalah min 2. Ini min karena mengikuti di sini. Kemudian yang bawah X kuadrat min 9 turunannya adalah 2X. Nah, yang sebelahnya kenapa 1? Karena fungsi akarnya ada di atas. Jadi kalau fungsi akarnya ada di atas, ini 1, kemudian di penyebutnya yang ramai ini. 2 itu prosedur standar ya. Jadi kalau akarnya di atas, maka taruh 2 di bawah. Kemudian ini pilih salah satu dari akar X plus 6 atau akar 15 min 2X. Pilih yang paling sederhana. Kalau di sininya udah berupa angka nih, bukan akar, maka pilih itu saja di sini. Tapi biasanya fungsinya kanan kirinya akar, maka Sobat SG tinggal pilih salah satu, boleh X plus 6, boleh 15 min 2X, tapi akarnya diikutsertakan. Nah, setelah kita terbentuk seperti ini, yang masih ada X-nya kita substitusikan. Ini masih ada X, ini masih ada X. X-nya substitusikan 3. Ya, di sini juga substitusikan 3. 3 sama 3-nya coret. Oke. Kita hitung. Hasilnya adalah yang di depan setengah, yang di belakang 1/2 dikali 3. Hasil akhirnya adalah 1/12, sama seperti yang tadi. Halo guys, limit fungsi part 1-nya sampai di sini dulu ya. Bakal ada part 2-nya nih yang ngebahas limit fungsi versi UTBK dan juga SIMAK UI. Jadi tetap stay tune di YouTube channel Bimbel SG.